Ya, betul, ada itu tidak membatasi kita. Cuma masalahnya kita berbicara pembuktiannya. Ini masalah. Kalau saya bisa bicara seperti antum kepada kalian, saya bisa menggunakan dalil-dalil ayat, ya kan, untuk membuktikan Tuhan itu esa, Tuhan itu ada, Tuhan itu awal dan akhir dan semacam. Itu bisa saya gunakan langsung. Tapi pertanyaan untuk apa? Membangun tidak kesadaran Anda? Enggak. Justru terbangun kesadaran itu kalau pertanyaan itu muncul. Dalam filsafat, apa itu pertanyaan? Pertanyaan itu setengah daripada jawaban. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan jawaban yang utuh, yang benar, harus dipertanyakan. Karena pertanyaan itu setengah daripada jawaban. Kapan Anda nggak bertanya, pasti nggak akan mendapatkan jawaban yang utuh. Itu yang dimaksud. Saya bisa menggunakan dalil-dalil nakli dalam menjelaskan wujud Tuhan, ya kan? Dan yang saya yakin pasti langsung diterima di sini kan. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau dalil nakli ini saya bawa kepada orang-orang yang tidak bertuhan, menangis darah kita, dia nggak akan percaya. Dia tidak akan percaya Tuhan itu ada. Kalau pakai dalil nakli, karena dia juga punya kitab. Saya punya kitab Al-Quran, saya juga punya kitab. Kitab inilah benar, saya juga kitab ini benar, iya kan? Nah, kan kita mencoba mengajak mereka kepada ini, ya ajaran kita, akhirnya malah menjauh. Sekarang gitu. Atau gini, tidak karena sudah dipaksa untuk masuk ajaran kita, kalau gitu serang bakar tempat rumah ibadahnya. Jadi kan rata-rata tipe masyarakat Islam kita Indonesia kan, karena cuma apa namanya, sudah diajak dialog argumentasi menggunakan dalil nakli, coba akil dia pakai, mungkin orang itu akan ikut. Cuma dalil nakli, masalahnya mereka juga punya dalil nakli, nggak bisa ketemu. Beda akal mengatakan kan. Jadi disinilah fungsi filsafat. Fungsi filsafat ini menengahi, tanpa menggunakan dalil nakli, tanpa menggunakan tekstual, murni kita pakai, kamu punya akal, saya juga punya akal. Sekarang kita berargumentasi, jangan gunakan ego, murni gunakan argumentasi. Ketika akal kita ini mengatakan itu benar, harus ikut, iya kan? Ketika sudah argumentasinya gugur dalam menjelaskan keyakinannya, itu gugur dan argumentasi tidak benar, nah itu orang bisa ikut. Berarti dia beragama mengikuti keyakinan itu karena kesadaran kan, bukan karena dogma dengan doktrin. Seperti tadi saya katakan, ciri kedua orang berfilsafat, dampak daripada filsafat itu kan membangun kesadaran. Setelah mengenal diri kan, dia juga membangun kesadaran kan. Jadi filsafat ini membangun supaya kita ini berkeyakinan, yang termasuk filsafat ini, filsafat Islam ya, supaya kita ini dalam berkeyakinan suatu agama itu benar-benar murni dengan kesadaran, bukan karena orang tua kita Islam sehingga kita Islam, bukan karena lingkungan kita ini banyak masjidnya sehingga kita sering masuk masjid, bukan karena ingin dibilang mertua kita supaya kita ini rajin ibadah sehingga kita sering sholat, tapi murni karena kesadaran. Itu yang coba ditawarkan oleh filsafat, supaya apa yang kamu lakukan itu kamu lakukan dengan sadar, bukan karena dogma dan doktrin. Saya sendiri mengakui saya ini berislam karena dogma doktrin, bukan karena kesadaran. Dan saya coba membangun kesadaran itu. Beda orang yang sholatnya dengan kesadaran dengan orang yang sholatnya yang karena dogma dengan doktrin. Orang yang sholatnya karena dogma doktrin pasti itu keterpaksaan. Dia terpaksanya karena takut. Jadi kalau hilang ketakutannya, maka sholat tinggalkan kan. Beda dengan orang yang sadar. Orang yang sadar dengan sholat itu orang merdeka dalam sholatnya. Yang malah dia akan lebih tepat waktu lagi, nggak bolong-bolong, nggak korupsi waktu. Jadi murni yang kesadaran. Itu yang coba dibangun oleh filsafat. Karena itu pertanyaan-pertanyaan aneh dalam filsafat itu muncul.
Pertanyaan ini kan pertanyaan aneh kan? Kok Anda aja dipermasalahkan dalam filsafat? Iya, itu untuk membangun kesadaran. Dan filsafat bisa membuktikan ada itu. Tadi apa yang dikatakan? Betul-betul ada. Terbukti ada. Itu filsafat bisa jelaskan. Tanpa hubungan kontak batin, tanpa indera, tanpa akal, ada itu tetap ada. Maksudnya tanpa kita pahami ya, akan sama sini, tanpa kita pahami akhirnya spidol ini ada. Tanpa kita persepsi indera sehingga kita mengatakan spidol ini ada. Contoh gini ya, ini spidol kan, ini spidol. Anda katakan ada kan? Kenapa Anda katakan ada? Karena Anda lihat kan? Coba kalau Anda belum pernah lihat, spidol ini ada enggak? Tidak ada kan? Berarti ada itu tidak betul-betul ada. Karena ada itu tanpa dilihat, tanpa di ini, tanpa di ini, ada itu mandiri. Nah, cuma permasalahannya bagaimana membuktikan ada itu mandiri. Gak usah kita bicara Tuhan dulu. Gak usah kita bicara tentang yang terlalu tinggi, yang ini aja dulu spidol. Ini aja dulu spidol. Ada ini spidol. Ini aja dulu yang kita bahas. Kalau ini sudah terbukti, ini ada kok yang masalah yang gaib-gaib itu akan terbuktikan dengan sendirinya. Cukup ini aja. Ada itu sendiri. Itu yang saya maksud. Jadi ketika ada ini bisa kita buktikan ada betul-betul ada. Semua ya. Semua pertanyaan tentang ada tidak itu pasti jawabannya semua ada. Tidak ada yang tidak ada. Pasti itu jawabannya. Malaikat ada, pasti kalau ada sudah terbukti ada itu ada. Sudah jelas jawabannya ada. Ya kalau kita telah membuktikan ada itu betul-betul ada. Nah, itu permasalahan pertama mendasar dalam filsafat Islam. Cuma 3 kata ini loh. A, B, A. Tahu? Maksudnya jangan waktu. Saya 10 tahun. Betapa rumitnya itu pembahasan ada dalam filsafat Islam. 10 tahun. Iya, formalnya bukan berarti bahwa berarti kalau 5 tahun nggak bisa kita pahami 5 tahun. Bisa. Ini cuma menjelaskan aja bahwa permasalahan ada itu sangat rumit dalam filsafat Islam. Dari permasalahan ada inilah filsafat Barat itu hancur karena masalah ini. Ada muncul eksistensialisme ateis seperti saya bahasakan tadi kan, saya berikan satu contoh. Ternyata alam ini setelah alam ini adalah kekosongan kehampaan. Ini kan pembahasannya ini kan ada kan? Ternyata tidak ada. Saya ada ini bagikan batu batu yang batu yang terlempar di padang pasir sendiri. Dari pembahasan ada ini muncullah paham humanisme, muncullah liberalisme, muncullah sekularisme. Ini aja 3 kata ini. Langsung ada. Karena mereka tidak bisa membuktikan ada itu betul-betul ada. Karena masalah itu. Jadi permasalahan semua pemikiran manusia, sistem yang dibangun oleh manusia, dasarnya di sini semua. Antum kuliah, ya kan? Antum kuliah, memburu ijazah kan? Kenapa antum memburu ijazah itu? Karena ijazah itu ada kan? Karena ijazah itu ada. Coba ijazah itu tidak ada dalam paman Anda mau kuliah enggak?